Halo teman-teman dunia kerja, akhirnya kita berjumpa lagi di segmen Hore di channel Dunia Kerja. Untuk episode ini, kita akan membahas uang ini. Ya, ini adalah uang digital, di mana uang digital ini adalah alat transaksi yang akan digunakan di masa depan. Ini apa? Ini adalah Bitcoin. Yuk kita bahas apa itu Bitcoin, apakah aman kita berinvestasi di Bitcoin? Simak ya teman-teman. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai Bitcoin, kita akan cerita sedikit apa itu Bitcoin. Bitcoin ditemukan di tahun 2008 oleh orang yang tidak dikenal atau mungkin grup dari beberapa orang yang mempunyai nama Satoshi Nakamoto. Domain website bitcoin.org pertama kali didaftarkan pada 18 Agustus 2008. Transaksi pertama terjadi antara Nakamoto dan pengguna awal Bitcoin adalah pada bulan Januari 2009. Sedangkan transaksi dunia nyata pertama kali terjadi pada tahun 2010 ketika penambang Bitcoin membeli 2 pizza dari Papa John's di Florida seharga 10.000 Bitcoin. Bitcoin itu apa sih? Ini adalah mata uang digital atau cryptocurrency. Mata uang ini didasarkan pada blockchain yang berisi buku besar publik dari semua transaksi di jaringan Bitcoin. Mereka yang berpartisipasi dalam mata uang dapat menambang Bitcoin menggunakan perangkat komputer. Pada awalnya, minat pada mata uang digital itu kecil, terutama di antara cryptographer dan mereka yang ingin terlibat dalam transaksi yang tidak dapat dilacak dengan mudah. Akan tetapi, seiring waktu, mata uang tersebut memperoleh exposure yang lebih luas dari sisi baik dan buruknya. Makin banyak pengecer membuka untuk menggunakan Bitcoin pada tahun 2012 dan 2013. Namun, otoritas federal menutup situs Silk Road yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi pasar gelap pada Oktober 2013. Bitcoin sekarang diperdagangkan di sejumlah bursa independen non terpusat, seperti Coinbase. Mata uang tersebut juga dapat dibeli dan dijual melalui pialang-pialang. Mungkin ada perbedaan harga di antara bursa yang berbeda, yang dapat mengarah pada peluang arbitrase di bursa yang berbeda. Kurangnya pertukaran cryptocurrency terpusat membuat sulit untuk memastikan harga yang seragam. Perjalanan Bitcoin sendiri berlanjut secara perlahan dan mulai menarik perhatian pada 2013. Setelah terjadi banyak sekali inflasi besar dalam mata uang. Di akhir 2013, cryptocurrency mengalami lonjakan nilai dari sekitar $100 per koin menjadi $1.000 per koin dalam kurun waktu 1 bulan. Sebelum berkurang separuh nilai selama 3 atau 4 bulan ke depan. Nilai Bitcoin tidak mencapai $1.000 lagi hingga 2017. Sejak kemunculannya pada tahun 2009, Bitcoin memiliki sejarah harga yang fluktuatif. Pertama kali, Bitcoin itu dihargai $0,008 menjadi 0,08 per 1 Bitcoin atau BTC. Sejak saat itu, banyak orang mulai melihat bahwa Bitcoin merupakan kripto aset yang bernilai. Hingga pada akhir 2017, harga Bitcoin mencapai puncaknya yaitu senilai hampir 20.000 per Bitcoin. Namun setelah tahun 2017 berakhir, beberapa bulan kemudian harga Bitcoin merosot tajam, yakni berada di bawah $7.000 per 1 Bitcoin. Kadang-kadang kita bingung, apa sih yang disebut dengan cryptocurrency?
Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Kata cryptocurrency juga berasal dari gabungan dua kata, yaitu cryptograph yang artinya kode rahasia, dan currency sendiri yang artinya mata uang. Sebenarnya, cryptocurrency ini atau kriptografi sudah dikenal pada zaman Perang Dunia Kedua. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Nah, cryptocurrency itu ada berapa sih? Ada berapa banyak? Apa cuma Bitcoin aja? Tidak. Ada Litecoin, ada Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Dan memang yang orang banyak ketahui adalah Bitcoin. Penemu Bitcoin, Satoshi Nakamoto, hanya menciptakan Bitcoin hingga 21 juta koin saja, sesuai protokol yang sudah disepakati. Dan para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis ditambang sampai tahun 2140 atau tahun 2140. Semakin kita mengenal Bitcoin, kita kadang menemukan kata-kata blockchain. Apa sih blockchain? Blockchain merupakan sebuah buku besar terdistribusi atau distributed ledger terbuka yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara yang dapat diverifikasi dan permanen. Kadang, saat kita mendengar mengenai Bitcoin, kita sering mendengar adalah kita harus menambang atau mining. Apa sih maksudnya? Apakah sama seperti kita menambang emas, permata, biji besi? Pada prinsipnya sama. Karena secara harfiah, Bitcoin adalah mata uang kripto yang berada di atas jaringan Bitcoin bernama blockchain Bitcoin. Mata uang kripto dapat digunakan untuk transaksi virtual berbasis internet pada jaringan Bitcoin tersendiri. Kembali ke mining Bitcoin atau menambang Bitcoin, pada dasarnya sama. Ini merupakan kegiatan menggali Bitcoin baru dengan perangkat. Bedanya kita menggunakan perangkat komputer dan software. Sedangkan pada tambang-tambang konvensional, kita menggunakan manusia, mesin, dan alat-alat lainnya. Penambangan Bitcoin atau mining merupakan proses verifikasi transaksi Bitcoin dan menciptakan Bitcoin baru. Nah, untuk mining Bitcoin ini, para penambang atau sering disebut dengan miner membutuhkan komputer yang sangat kuat karena aktivitas mining Bitcoin membutuhkan daya komputasi yang besar. Terus butuh apa untuk mining Bitcoin? Pertama adalah komputer berdaya tinggi, koneksi internet cepat, pastinya biaya listrik yang besar. Untuk mulai menambang Bitcoin, diperlukan komputer dan perangkat keras atau hardware yang khusus untuk bisa menambang Bitcoin. Umumnya, hardware untuk menambang Bitcoin menggunakan ASIC atau ASIC, yaitu Application Specific Integrated Circuit. Nah, alat ini mahal loh teman-teman. Kita kembali lagi ke profil Satoshi Nakamoto, yaitu pendiri atau penemu Bitcoin yang sangat misterius. Saat ini, harga satu Bitcoin senilai 272 juta. Nah, siapa sih Satoshi Nakamoto ini? Dari mana asalnya? Namanya sih seperti nama Jepang ya. Dan inilah fakta-faktanya. 1. Satoshi Nakamoto masuk dalam daftar 50 orang terkaya di dunia. Memiliki 980.000 Bitcoin. Bayangkan, jika satu Bitcoin saja senilai 270 juta, kalian aja tuh teman-teman. Ada juga yang mengatakan, Satoshi mungkin bukan nama orang, tapi grup dari beberapa perusahaan besar, seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. Dan memang Samsung dan Toshiba jika digabung menjadi Satoshi, Nakamichi dan Motorola, Nakamoto.
Satoshi Nakamoto adalah nama samaran dari pembuat Bitcoin. Dia juga lah yang pertama kali merancang database blockchain. Nah, sosok Satoshi Nakamoto ini masih misteri. Beberapa orang berspekulasi ada beberapa nama yang dikira itu adalah Satoshi Nakamoto, seperti Dorian Nakamoto, karena nama belakang mereka mirip. Beberapa orang berpikir bahwa mungkin saja Satoshi tidak sendirian atau bukan satu orang, melainkan kumpulan beberapa orang, karena namanya saja yang terlihat sangat Jepang. Orang-orang mulai mencari sang kreator tersebut di Jepang. Menariknya, seorang coder dari Swiss bernama Stephen Thomas menganalisa cap waktu Bitcoin Nakamoto di postingan sebuah forum. Dia menemukan bahwa hampir semua unggahan diposting antara jam 2 siang hingga 8 malam waktu Jepang. Satoshi juga menggunakan bahasa Inggris yang sangat mahir dalam unggahannya. Dan akhirnya orang berkesimpulan bahwa sepertinya Satoshi bukan orang Jepang. Ada satu sosok lagi yang bernama Nick Szabo, yang juga seorang ilmuwan komputer. Beliau ini juga dikaitkan sebagai seorang sosok Satoshi. Nah, itulah cerita sedikit mengenai Bitcoin. Apakah layak kita investasi di Bitcoin? Memang, saat ini nilai Bitcoin di 270 juta. Dan ini mata uang cryptocurrency yang memang transaksinya hanya bisa dilakukan di internet. Bitcoin ini adalah mata uang untuk masa depan. Apakah teman-teman berani buat investasi di Bitcoin? Itu keputusan dari teman-teman sendiri. Karena memang resikonya besar, tapi no pain no gain. Hanya seorang risk taker yang berani mengambil keputusan yang bisa maju. Ada pepatah mengatakan, dalam suatu kompetisi bukan ada menang dan kalah, tapi yang benar adalah menang dan belajar. Bukan win or loss, tapi win or learn. Oke Sobat Dunia Kerja, saya harap kalian lebih paham apa itu Bitcoin dan akan lebih bijak membuat keputusan apakah akan berinvestasi di Bitcoin atau tidak. Memang kedepannya mata uang ini akan selalu naik. Nah, Sobat Dunia Kerja, jika Anda suka dengan bahasan ini, maka jangan lupa like, share, komen. Atau mungkin jika Anda berbaik hati, subscribe. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalam.